Oke, oke. Baik, kita lanjut. Tadi kita bertanya sampai bagaimana dampaknya pada kepercayaan dirinya Eki. Ya, itu tadi aku bilang kalau muka dekat sama orang kayak ada rasa takut, siapa tahu dapat ke orang yang seperti bapakku yang kelihatannya baik sekali, kayak orang tidak pernah buat kesalahan padahal aslinya ya begitu ya. Ya. Apakah ada perasaan malu karena kejadian ini? Ya pasti adalah perasaan malu, karena apalagi yang tahu kan, walaupun malunya ke keluarga aku bukan ke orang teman-teman atau apa, karena yang tahukannya orang bilang itu berpisah orang tuaku gara-gara berselingkuh bapakku. Ternyata bapaknya Reski yang dilihat baiknya anunya, tapi ternyata begitu anunya kelakuannya. Jadi itu tadi ya. Kalau misal saudari Eki, teman-teman yang tahu bilang bapaknya Eki seperti ini, Eki merasa malu atau biasa saja? Kalau teman-temanku tahu itu kayak kurasa malu ya, pasti malu lah, karena yang bilang ternyata kau anaknya tuh kan selingkuh. Gitu ya, takut dengan cap seperti itu. Iya. Oke. Tadi untuk pandangannya terhadap laki-laki, tadi Eki merasa ini takut bahwa setiap laki-laki itu seperti bapaknya Eki. Iya. Itu. Tapi apakah Eki masih percaya pada komitmen dan kesetiaan lepas dari itu tadi? Untuk sekarang tidak. Kenapa? Karena kebetulan kemarin waktu dapat ke orang yang seperti itu, yang kurasa itu yang terakhir, tapi ternyata lebih parah dari bapakku. Jadi sebelumnya Eki juga pernah mengalami hal yang sama ya? Ya pernah. Okay. Jadi sampai saat ini Eki masih merasa ini kehilangan percaya dan komitmen pada. Iya. Kalau pandangannya Eki tentang pernikahan sendiri seperti apa? Kalau pandanganku tentang pernikahan itu kalau pernikahan kan itu hal yang dilakukan sekali seumur hidup, harusnya harus kalau pernikahan harus saling terbuka lah, harus saling percaya, jujur, tidak boleh kalau ada apa-apa disembunyi. Kalau ada masalah sekecil apapun itu cerita, jangan apa-apa dipendam sendiri, karena mungkin begitu nih orang tua kok masing-masing pendam, tidak mau cerita, apalagi kan mereka hasil perjodohan, jadi kayak mungkin masih untuk cerita. Jadi bapakku mungkin cari di orang lain terus nggak dapat, jadi begitu. Jadi menurut Eki pernikahan salah satu yang penting itu komunikasi dan keterbukaan. Iya. Gitu. Berdasarkan peristiwa itu ya, apakah ini mempengaruhi caranya Eki memilih pasangan? Yang aku bilang tadi sangat mempengaruhi, karena kalau kulihat saja, kalau misalnya ada orang mau kenalan terus kulihat kayak baik sekali, kayak dalam hati itu baik memang dilihat, tapi kalau asli tidak tahu bagaimana, mungkin baik begitu awalnya, nanti kalau sama mungkin enggak nih. Oke. Ini juga apakah mempengaruhi keinginannya tetap mempengaruhi Eki untuk takut menikah? Kalau untuk takut menikah itu enggak Ji, karena bisa dibilang enggak terlalu berpengaruh Ji kalau soal takut menikah, cuman takut salah pasangan Ji. Takut salah pasangan. Iya, takut tak salah pilih orang. Jadi enggak ada Ji takut untuk menikah ya? Enggak ada Ji. Oke. Kalau boleh saya kembali ke pertanyaan yang di awal, hubungannya Eki dengan bapak sebelum dan sesudah itu bagaimana? Kalau sebelum bagaimana? Sebelum ku tahu atau sebelum melakukan? Sebelum mana ya? Sebelum tahu. Kalau sebelum ku tahu hubunganku sama bapakku itu baik sekali, kayak hubungannya anak sama bapak, apalagi anak perempuannya atau satu-satunya, pasti dekat sekali Kak sama dia. Apa-apa semua yang ku mau naturuti, apa itu saja yang
nak bawa kak, pas pergi kerja lebih nak pilih saya nak bawa daripada kakakku. Jadi kayak lebih dekat kak sama dia, kalau ada apa-apa pasti saya terus nak ajak gitu. Tapi setelah tahu Enggak Mi, karena mungkin juga dia malu sama saya tuh, mungkin enggak mau karena dia itu bapakku tuh tipe orang yang kalau kita kesalahannya menghindari juga, enggak mau mendekat. Karena waktu pernah kak dulu dikasih kasih kecelakaan di kak mobil sama dia, itu dia langsung pergi menghindar sembunyi, enggak mau. Tapi nakui jika orang rumah, cuman setelah nakui dia pergi menyendiri, enggak mau enggak mau kak temui. gitu. Iya. Jadi itu ya dinamika hubungannya sebelum dan sesudah. Dan sekarang kan sebelumnya dekat sekali. Setelah tahu mulai ada jarak, Ya. menjaga jarak, dan Bahkan sampai enggak mau kak ketemu sama dia. Dan untuk sampai sekarang mulai sedikit ini kan? Sekarang sudah mulai justru sekarang itu kayak mau sekali kak selalu ketemu, cuman enggak bisa. Ya, jadi ada memang perbedaan ya. Kalau perubahan dalam pergaulan sendiri, apakah ini mempengaruhi kehidupan sosialnya Eki? Kalau saya mau bilangnya enggak tahu, tapi mungkin kalau narasi orang-orang, karena dulu kan saya orangnya kayak suka kak sapa orang duluan, saya terus aja orang duluan bicara, karena dulu itu bapakku ajar kak, kalau misalnya ada orang baru, kalau dari kenal diajak, misalnya kayak seumuranku begitu. Kalau orang tua enggak, tapi kalau kayak anak-anak seumuranku terus ada sendiri di situ atau lagi rame, harus kak belajar untuk gabung sama mereka supaya tahu bagaimana kalau bergaul sama orang. Tapi setelahnya itu kayak malas sekali maka untuk bersosialisasi sama orang. Dan bahkan waktu pertama kali masuk kuliah itu yang di situ kurasa yang betul-betul enggak bisa kak ketemu orang banyak, yang sampai menangis kak di depannya ballroom gitu ya, karena enggak bisa sekali kak ketemu orang, untuk bicara saja sama orang, untuk minta, kan waktu makan siang tuh minta kuota enggak bisa kak, mending kelaparan. Berarti setelah peristiwa ini Eki merasa sulit untuk membuka diri dan percaya dengan orang lain. Iya. Apakah Eki pernah mengalami perundungan terkait hal ini? Kalau perundungan tentang itu yang ketahuan di bapak begitu? Iya. Kalau perundungan itu enggak pernah, karena kan aku bilang tadi enggak ada orang tahu, enggak ada teman-temanku tahu, kayak teman betul-betul teman dekat sekali. Mungkin pas itu pun aku kasih tahu yang kayak sekedar intinya saja, enggak usah tahu sedetail bagaimana kejadiannya. Yang tahu sekali itu keluarga aku. Jadi kalau perundungan itu enggak ada. Jadi apakah ada perubahan dalam aktivitas sosialnya? Kalau perubahan dalam aktivitas sosial ya itu seperti yang aku bilang tadi, kan dulu saya itu orangnya kayak suka sekali menyapa orang, suka sekali, bahkan dulu tuh wajah terus ke orang tuaku untuk pergi ke tempat ramai, sepeda apakah selalu teman baru. Tapi sekarang itu enggak berani kak, kayak malas kak mau ketemu sama orang. Oke. Jadi itu ya. Kalau untuk ini sendiri, apakah setelah peristiwa itu ada berdampak ke kesehatannya Eki, misalnya tidurnya kah atau makan? Kalau ke kesehatan, kalau makan ya enggak ada karena kebetulan kan saya tinggal sama nenekku, jadi pasti gimana kalau cucu tinggal sama nenek pasti dipenuhi semua. Tapi kalau soal tidur itu dulu saya itu tidurnya paling cepat itu jam 9, paling lambat jam 10. Tapi lama-lama itu enggak pernah nih tidur kak di jam itu. Paling cepat itu biasa jam 12 kak, terus jam 1. Setelah peristiwa itu ya, kenapa bisa lama? Kayak lebih suka kayak tidak bisa aja tidur, kayak begadang lah, terus baru begadang gitu enggak tahu apa aku bikin, tinggal aja menghayal. Memikirkan peristiwa itu kah? Enggak tahu juga, kayak menghayal. Dia bilang kenapa tidak sama muka orang tua aku tinggal. Oke. Kalau untuk konsentrasi dan prestasinya Eki bagaimana? Kalau konsentrasi sama prestasi itu ada perubahan, sangat ada perubahan. Sebelum dan sesudah? Iya, karena dulu waktunya kan yang aku bilang tadi, orang tua aku cara itu di kelas 4 kak. Nah waktu ke kelas 1 dariku TK, dariku sebelum masuk sekolah itu bisa dibilang berprestasi kak. Karena apa? Karena dulu sebelum ke masuk TK
kan kakakku duluan toh, dikasih ikut-ikut dia, cuman karena mungkin dia bilang nih guruku bisa, jadi dikasih masuk duluan walaupun belum pi waktunya. Begitu pun waktu SD seharusnya belum pak daftar, cuman karena direkomendasikan kak sama dari TK aku, jadi masuk kak. Terus waktu SD TK itu saya suka sekali ikut lomba, mulai dari TK itu suka sekali kak ikut lomba, walaupun itu kayak lomba mewarnai ji atau lomba menyanyi begitu, intinya ikut terus, ada terus lomba ikuti sampainya SD kak, SD kelas 3 ya, kelas 2 lah. Di situ selalu kak dapat peringkat paling rendah itu peringkat 2. Tapi pasnya setelah itu enggak pernah kak dapat peringkat itu. Tapi waktunya SD masih dapat, ya masuk jadi 5 besar. Cuma setelahnya itu enggak. Menurun ya berarti prestasinya. Menurut Eki itu dipengaruhi sama itu kan peristiwa itu? Kalau menurutku sih kayaknya deh, karena kan kemarin waktunya itu selalu kak ikut itu, walaupun enggak mau kak sebenarnya ikut, cuman disupport kak sama orang tuaku. Dia bilang enggak apa-apa sih ikut nih, coba-coba toh biar enggak ada juara di dapat, yang penting ada pengalaman tak ikut lomba, jadi besok-besok kalau diajak ikut lomba enggak kaku, enggak apa nih, ditahu bagaimana prosedurnya begitu. Jadi apalagi kan didukung kak sama orang tua, aku bilang ikut Ayah nih, ibu gitu. dua-duanya. Terus mamaku juga itu orangnya kalau misalnya ikut kayak begitu, walaupun tidak dapat kak juara pasti nak kasih kak reward, karena ada keberanianku untuk ikut lomba gitu. Terus semenjak tidak mi kan tidak sama kak tinggal, jadi tidak pernah mak dapat yang kayak begitu-begitu. Palingan dari kakekku sih, kalau misalnya bilang nanti kalau lulus kau ini saya belikan kau ini. Tapi kan dulu bersama orang tua aku hampir setiap, mungkin kalau bilang kalau duit dapat kau 100 nanti ini tugasmu yang PR-mu ini saya belikan ini, hampir setiap hari ada begitu. Kalau yang semenjak itu enggak. Karena mungkin perbedaan di motivasinya ya. Orang tuanya Ki sangat memotivasi ya seperti itu. Apakah peristiwa perselingkuhan Ayata ini itu mempengaruhi juga dalam pencapaian akademik atau karir Pak? Kalau pencapaian akademik untuk sekarang, Iya. kalau untuk sekarang ya enggak nih, karena enggak kupikir mi ke situ, karena yang aku bilang tadi masing-masing ada mi kehidupannya, orang masing-masing, keluarganya, orang tua aku masing-masing. Tetap dia tetap dia support kan, cuman kalau berpengaruh ke mereka enggak. Malahan justru saya yang semangat kasih tau mereka, bilang ikut kak ini, sekarang semester begini mi, kak mau kak begini. Kayak ibu ya? Kak ibu. Oh ibu Ji. Oke. Baik, jadi itu tadi ya beberapa dampak yang sudah kita bahas tadi, dari sosial, psikologi, dan kesehatan dan prestasi seperti itu. Nah, kalau dari berdasarkan dampak-dampak yang sudah Eki rasakan tadi ini, bagaimana Eki itu bisa mengatasi dampak yang kita rasakan? Apa yang kita coba lakukan untuk melewati masa-masa sulit gitu? Dan cara aku atasi itu ya mungkin karena nggak tinggal kak sama mereka, jadi perlahan-lahan aku lupai. Baru yang temannya tinggal nenekku juga nggak pernah aja nak kasih ingat tentang mereka, nak kasih ingat perlahan. Biasa kayak misal kalau hari raya bilang telepon, kamu yang telepon duluan nih orang tuamu, bilang tanya ini, walaupun saya nggak mau kak, tapi tetap orang nenekku tuh nasi super. Cuman cara aku atasi yang lainnya itu kayak mungkin kadang juga berusaha kak untuk buktikan ke mereka, kayak setelahnya yang perceraian itu yang aku tak bilang ternyata begitu bapakku, berusaha kak buat lagi prestasi baru, kayak ikut ke olimpiade begitu, baru aku kasih tahu kis bapakku, bilang bisa tunjuk kalau tidak ada ki yang kasih kak hadiah. Terus apa itu sih ya, jadi yang membantu kita untuk melewati masa sulit itu adalah dengan mengupgrade diri. Iya, aku buktikan ke bapakku, bilang bisa ya kalau tidak ada biar tidak ada perantai di sampingku, bisa juga. Oke, baik. Nah, kalau dukungan sosial yang kita terima, apakah ada orang yang mendukung dan lain-lain? Kalau dukungan sosial yang itu aku bilang tadi, ada dari nenekku, kakekku, tanteku, yang orang-orang ku temani tinggal, pasti ada, pasti selalu ji. Nah bilang enggak apa-apa ji, biar tidak ada orang tuamu, ada juga di sini. Jadi ada ya dari
mama dan nenek itu. Nah, kalau ini aktivitas atau strategi yang membantu Eki, apakah ada yang Eki lakukan untuk merasa lebih baik? Bisa bilang Apakah ada yang Eki lakukan untuk bisa merasa lebih baik? yang gue lakukan merasa lebih baik untuk sekarang. Iya. Kalau misal apa ini? Dari perselingkuhan itu apa yang Eki lakukan supaya bisa merasa lebih baik Oh, dari sebelumnya? kalau sekarang, kalau kadang kak, biasa juga kadang-kadang teringat kak tentang itu. Yang biasa gue lakukan itu ya pergi kak, ajak ke orang tuh, gue ajak orang untuk Di mana jurusan sosiologi? sosiologi. Di fakultas apa itu, Kak? Di FIS kayaknya. Oh yang ini kak. Gedungnya iya. Iya. Dekat sekali. Oh, mirip Kasyafuan. Oke, lanjut. Di mana tadi? Oh ya. Kalau biasa kalau teringat kak itu yang kayak atau biasa rindu kak sama bapakku tuh. Tapi kalau rindu kak itu kuingat lagi bilang begitu. Biasa aku aja kayak sepupuku untuk pergi keluar, walaupun pergi aja kali-kali, yang penting tak teringat kak sama itu kejadian. Oh, jadi berusaha untuk mendistraksi ya pikiran itu yang mengingatkan pada. Iya. Oke. Pernah mencari bantuan profesional? Pernah Di mana? Psikolog atau di psikolog. psikolog mana? Kalau boleh tahu. Yang ini kemarin Yang gitu ya. Hmm. Oh, oke. Sebelumnya pernah? enggak pernah. Baru yang kemarin berlalu. Oke. Dari semua solusi yang Eki lakukan tadi tuh untuk merasa lebih baik juga, apa yang paling membantu? Yang paling membantu itu ya Untuk kayak lebih merasa lebih baik. yang paling membantu itu ya sesuai arahan, kebetulan sesuai dari arahan kemarin disuruh kak untuk bisa terima diriku sendiri, bilang walaupun tanpa itu bisa aja, terus diminta kak untuk apa nih, tidak berpikir bahwa kalau begitu ki orang tua aku bakal begitu juga ke saya, itu ndak selamanya begitu. Diminta kak untuk putus itu pemikiran yang begitu ke diriku, karena harus kak buktikan nih bahwa kalau orang tua aku begitu, saya belum tentu begitu. Jadi ini ya, mindsetnya diubah menjadi ke arah positif. Iya. Oke, jadi bisa saya simpulkan mungkin yang paling membantu pas coba ke profesional. Oke, mungkin beberapa pertanyaan terakhir, Eki. Jika membandingkan saya pertama tahu dengan sekarang, apakah ada perubahan perasaan atau pemaknaan yang Eki rasakan? Ada. Bisa diceritakan? Kalau dulu pas pertama aku tahu kan itu tadi aku bilang nggak menyangka kak, sedikit juga marah kak juga. Kalau sekarang, maksudnya ini kalau sekarang aku tahu lagi kalau begitu ya, atau bagaimana? Maksudnya setelah kan sebelum perubahan perasaan atau pemaknaannya saat pertama tahu dengan yang sekarang. Kalau sekarang aku tahu atau Sekarang aku tahu, tapi kan sudah pernah aku tahu toh. iya. Oh, kalau sekarang kayak biasa-biasa aja. Cuman masih ada pasti rasa tidak terima karena aku bilang, kenapa harus ada dibilang orang ketiga begitu ya. Kalau memang pada mau sudahi, pakai alasan lain dan pakai itu. Ya. Apakah dampak perubahan intensitas dampaknya ini berkurang, bertambah atau berubah? Berkurang nih dampaknya sekarang ya. Oke. Apa bedanya saat masa remaja tak dengan yang sekarang? Kalau waktu masa remaja iya kayak tidak bisa sekali kak terima, karena bisa dibilang masa remaja itu kayak masih butuh ki orang tua apalagi kalau dulu kuliah teman-teman kayak diantar jemput sama bapaknya, saya kesen jalan kakinya aku bilang, dan bahkan itu biasa bapaknya tetangga aku bilang sini bengki sama saya, jadi kalau dia orang masih saat tinggal sama orang tuanya. Bagaimana sih kalau sampai sekarang, kalau misalnya sampai sekarang masih sama orang tua aku, bagaimana suasananya itu rumah pasti beda, tidak sama kayak sekarang yang kalau tinggal sama nenekku pasti beda. Apalagi kalau orang kuliah biasa sama bapaknya yang apa-apa dimaui dituruti, terus kalau misal
apa sih? Intinya misal apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan sekolahnya bapaknya yang datang. Dan kalau saya dulu enggak begitu, jadi kayak ada itu dampak apa? Jadi dampaknya saat remaja itu ya. Kalau sekarang Kalau sekarang berkurang nih, karena sekarang kan apa-apa bisa mas sendiri. Jadi bahkan kadang kalau diminta untuk ada orang tua bilang jangan kami deh, bisa aja sendiri atau kakakku. jadi perubahannya ada di penerimaan dirinya ya. Seperti itu. Oke. Dua pertanyaan terakhir, apakah ada pembelajaran yang bisa diambil dari peristiwa itu? Pasti ada. Bisa diceritakan. Pembelajaran yang diambil itu kayak itu, kalau ada yang kubilang tadi harus kalau sama pasangan itu harus terbuka, walaupun bukan sama pasangan, sama anak juga harus terbuka. Kalau ada masalah juga kalau bisa diceritakan sama anak, ceritakan, jangan dipendam sendiri, karena walaupun tidak dicerita pasti narasi juga itu anak-anak bilang ada masalah ini dia orang tuaku karena kemarin itu kan saya tidak tahu, jadi ku tanya bija baru ku tahu. Jadi kalau ada apa-apa minimal cerita. Jadi itu ya, belajar untuk Terbuka. dan berkomunikasi. Ada lagi pembelajarannya? Sama pembelajarannya itu jangan gampang percaya sama penampilannya orang dari luar. Itu sih pembelajarannya, karena belum tentu yang baik dilihat itu baik juga sifatnya. Oke, jadi ini kita berbicara soal Ayata. Jadi pada akhirnya pandangannya Eki itu berubah juga terhadap bapak ya. Masih baik memang ke anaknya, cuman kalau pasti dirasa juga karena ndak baik perlakuannya ke ibu tata. Jadi walaupun baik ke kita, kalau ndak baik ke ibu tata pasti tersakiti juga. Kalau merasa tersakiti juga sebagai anak. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana Eki melihat masa depan terkait dengan pengalamannya ini? Saya melihat masa depanku, saya bilang bukan ada yang bilang kurang, tapi tidak tahu ya, alhamdulillah, karena kalau nggak salah pendidikan sih masih terpenuhi ini sampai sekarang, alhamdulillah. Cuman kedepannya itu tidak tahu bagaimana. Kalau misal kayak soal pekerjaan itu saya bingung, maka nanti itu misal ada gajiku siapa mau ku kasih. Oh, jadi bingung seperti itu. Masih ada lagi pandangannya Eki ke depan? Pandangannya ke depannya berharapnya semoga orang tua aku bisa berkomunikasi baik lagi seperti dulu, karena sampai sekarang itu mamaku tidak mau sekali lihat bapakku. Nah kalau misalnya nanti wisuda kak, bagaimana itu? Kayak mau aja bisa satu apa dia? Menjadi dulu Kayak berteman walaupun Iya. tidak sama mi, tapi harus berhubungan baik. Kayak walaupun mau justru bapakku ini tuh dia masih baik sih kalau ke mamaku. Kayak kalau menelpon nih biasanya tanya bilang bagaimana kabarnya mama Tana, di mana mama Ta. Tapi kalau mamaku ini tidak, justru terbaliknya. Dia bilang tidak pernah aku telepon bapakmu, tidak pernah aku chat mama, kayak begitu, kayak bertolak belakang. Jadi itu saja mungkin dari Eki ya. Apakah ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Tidak ada misi. Nggak ada nih ya. Oke, kalau misal sudah tidak ada wawancara hari ini, mungkin kita bisa cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas keterbukaannya saudari Eki selama wawancara ini. Saya sangat menghargai keterbukaannya Eki. Jika boleh, apakah memungkinkan jika kita melanjutkan ke sesi wawancara kedua jika masih ada data-data yang perlu saya butuhkan? Boleh. Oke, baik, sudah baik, terima kasih. Kalau begitu sekian cukup juga dari saya. Terima kasih kepada saudara Eki. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.